Perhatian, perhatian. Persekutuan doa El Shaddai akan segera dimulai. Mohon siapkan hati kita. Dan semua mic akan segera di-mute. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Walaupun hanya lewat Zoom, tetapi kita masing-masing bisa saling menyapa, bisa saling berbagi senyum dengan teman-teman di sekitar kita. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, karena pasti karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat selalu bersuka cita. Amin. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Sekarang kita sudah sampai ke bulan Mei. Begitu banyak hal yang sudah kita lewati, suka dan duka bercampur aduk. Kalau kita bisa melewati berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita, sakit penyakit termasuk COVID sampai Omikron, dan kita masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan kita. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melewati semua. Bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi semua karena kasih karunia yang dari Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu tetap tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam Zoom malam hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Sungguh luar biasa semangatnya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Semoga berkat Tuhan semakin melimpahi keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan juga saya. Amin. Seperti biasanya malam hari ini, kembali kita semua diingatkan untuk tidak membuka mic kita selama ibadah berlangsung, kecuali yang bertugas saja, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik, dan supaya yang bertugas baik worship leader, pewarta, pendoa syafaat, dapat didengar dengan baik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, dan tema malam hari ini adalah kuasa Allah. Oleh karena itu, saya mempersilahkan worship leader kita untuk memulai acara ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Clay. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Marilah kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum itu kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali dalam suasana sukacita, dan kami mau melakukan ibadah bersama-sama walaupun lewat Zoom ini ya Bapa. Berkati hari ini mulai dari detik, dan biarlah juga Bapa Engkau mengirim jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka bisa bergabung dalam Zoom ini. Namun sebelum itu juga ya Bapa, kami akan mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah dosa-dosa anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau pakai kami secara dahsyat sebagai alat-Mu ya Bapa. Dan dimanapun kami berada, kami akan senantiasa mewartakan kabar sukacita-Mu, agar kelak tidak ada lagi jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan, tetapi semua orang akan memperoleh kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa yang kami panjatkan. Amin. Mari kita membuka dengan lagu pembukaan kita. Kita dipertemukan di tempat ini tentunya dalam suasana sukacita. Bertemu dalam hatinya, berkumpul dalam mudahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, bersuka cita karena senantiasa kita rasakan kasih anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang menggelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kuasanya taklukan badai yang menggelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, ku mau dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata, sukacita sudah nyata, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Pasti semua itu sukacita, dan saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Roh Kudusnya Dia utus ke tempat kita semua. Marilah kita terus memuji, memuliakan Tuhan kita.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih atas perbuatan yang mulia kepada kami Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Aku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oh Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa, kami bersyukur karena Engkau yang maha baik, Engkau sangat tinggi, oh Yesus, haleluya. Kami
Kami bersyukur Tuhan kepadamu, oh Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih setiamu yang senantiasa baru, yang kami dapatkan dan rasakan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya kepadamu. Saat ini Bapa, kami mau datang tunduk dan kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai sepanjang masa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Bapa di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
tiada paku hanya kamu Yesus ku menyembahmu Yesus menyembah Yesus ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya nama siapa ya nama ya nama siapa ya nama siapa Kuria masih kira bayar nama saya terima kasih Yesus terima kasih Yesus Inaya nama syara bayana nama syara terima kasih Bapa terima kasih Yesus Engkau luar biasa sungguh sangat baik Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu atas perlindungan-Mu setiap saat ya Bapa terima kasih karena kebenaran-Mu karena kasih, damai, dan sukacita yang senantiasa hadir dalam diri kami ya Bapa yang Engkau berikan cuma-cuma. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak memandang rupa, Engkau tidak memandang status. Semuanya itu Engkau berikan semua secara gratis kepada anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang terus berseru-seru kepadamu untuk mencari kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa sungguh sangat baik, bahkan teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami telah memuji Engkau. Kami telah memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami, dengan syukur kami kepadamu ya Bapa. Saat ini, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Lisya Wijaya. Pakai dan urapi Ibu Lisya secara khusus ya Bapa. Urapi apa yang segala keluar dari mulut dan bibirnya. Biarlah semua yang dibawakan pada malam hari ini atas firman kebenaran-Mu Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa tertanam dalam diri kami masing-masing yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Berkati Ibu Lisya ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Ibu Lisya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat kita semua, salam sehat. Suaranya jelas? Ya, terima kasih. Malam hari ini sebetulnya adalah masih masuk bulan Santa Maria ya. Jadi biasanya kalau bulan Mei orang mewartakan firman tentang Bunda Maria. Tetapi saya berpikir bahwa saudara dan saya setiap hari kita doa rosario, berarti ada peristiwa-peristiwa yang tiap hari kita doakan. Satu hari ada 5 ayat yang kita baca, jadi kita tahu benar biar kita mengalami sendiri. Akhirnya saya ubah tema hari ini menjadi kuasa Allah. Sebenarnya adalah kuasa Allah
tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Saya nyaman berbicara kalau dikasih waktu 40 menit, 45 menit, tetapi karena waktunya dipersingkat, akhirnya saya tema malam hari ini adalah kuasa Allah, ya. Tidak ada tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Tetapi hari ini kita belajar tentang kuasa Allah, karena saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Kita sekarang minta, memohon terus kuasa Allah supaya kita boleh turun ke lapangan, kita menjadi pelaku firman seperti rasul-rasul Yesus sendiri, umat pilihan Allah. Kita juga diberi kekuatan, diberi kuasa, dan kita juga menerima kuasa itu. Amin. Mari kita awali satu ayat ya di 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Mari kita baca sama-sama di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudaraku yang terkasih, setiap ayat yang tampil nanti di layar kita baca sama-sama, keluar dari mulut kita, supaya kita aminkan semua firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan bukan perkataan, tetapi kuasa? Mungkin yang dimaksud adalah seperti orang-orang Farisi, hanya berkata-kata, lebih mementingkan pujian. Mereka lebih banyak mencela, mengkritik, dan mereka selalu memuji diri orang yang suci, ahli Taurat. Dengan berkata-kata seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang selalu butuh pujian, orang yang selalu mengkritik orang lain, menganggap diri suci, menganggap diri orang yang paling benar, itu sebetulnya orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Tahukah saudara bahwa ada 7 dosa, di dalam bahasa Inggris dikatakan 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Dosa pertama itu adalah dosa kesombongan. Maka dari itu saya mengambil ayat pembuka ini supaya kita tahu orang yang tinggi hati tidak disukai Allah. Orang yang selalu butuh pujian tidak punya motivasi yang murni di dalam pelayanan. Sebab semua pelayanan kita semua adalah demi kemuliaan Tuhan. Ya, kita pasti dapat upah, tetapi kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita harus ingat bahwa orang yang sombong, perkataannya juga tidak bagus, suka mengkritik orang, itu bukanlah kategori perbuatan yang baik. Jadi sudah 3 kategori yang tidak disukai Yesus. Mengapa saya menselipkan kata sombong, orang yang sombong di awal renungan ini? Karena nanti di tengah-tengah renungan kita akan belajar dari satu pribadi yang begitu rendah hati yang disukai Yesus. Nah, mari kita masuk kuasa Allah. Kita harus paham sesungguhnya yang kita dengarkan hari ini, kuasa Allah itu harus dinyatakan di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, saya akan definisikan kuasa Allah menjadi 3, dan poin yang keempat adalah kata kuncinya, kesimpulannya buat kita semua. Poin yang pertama adalah kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita tahu ada kuasa yang begitu besar. Kita baca di Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Apakah bisa ditampilkan Markus 16 ayat 15 sampai 20? Kita akan baca sama-sama. Ibu Liliana, silahkan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada mereka.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu pun akan sembuh. Inilah tanda-tanda kuasa dan mujizat-mujizat yang Tuhan share buat kita semua. Saya akan kembali ke poin yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kuasa ini, mujizat-mujizat ini akan menyertai orang yang percaya. Saudara, kalau kita pelajari semua mujizat yang Tuhan lakukan, selalu, hai, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Karena engkau percaya, maka engkau sembuh. Jadi di situ kata kuncinya percaya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Saudara dan saya, kita sama-sama punya iman yang sama dan kita punya kepercayaan sama. Kita percaya, maka kita juga punya kuasa yang sama. Saudaraku, boleh kita memohon, terus kita minta. Karena apa? Di ayat 17 dikatakan, mereka akan mengusir setan dalam namaku, dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Saya ingat pelayanan awal saya, ketika mengunjungi dan mendoakan semua orang-orang sakit dari kamar ke kamar atau ke rumah, mendoakan orang sakit. Saudara, ini saya praktekkan karena aku punya iman, karena aku percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, maka saya berdoa di dalam nama Yesus. Nah, saya memberi contoh seperti inilah saya mulai melayani Tuhan sebentar malam atau besok. Boleh saudara dan saya kita praktekkan sama-sama. Kita alami kasih Tuhan, kita alami kuasa Tuhan, ya. Nah, seperti mulai dari ayat yang ke-17 sampai 18. Dalam nama Yesus saya mengusir setan, enyahlah dari badan Ani. Dalam nama Yesus. Engkau setan, tidak ada tempatmu di badan manusia Ani, sebab tubuhnya adalah bait suci Allah. Hari ini, dalam nama Yesus, saya usir setan. Tempatmu ada di neraka. Dalam nama Yesus, saya meteraikan roh, jiwa, tubuh, hidup Ani dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Dalam nama Yesus, saya pasti dimampukan. Dalam nama Yesus, sekalipun aku minum racun maut, dalam nama Yesus, aku tidak mendapat celaka. Nah, maka kita akan terbebas dari semua kepungan-kepungan rancangan jahat manusia-manusia dan iblis-iblis. Dalam nama Yesus, aku meletakkan tanganku atas orang sakit. Dalam nama Yesus, orang itu akan sembuh. Seperti itu saya praktikkan, hanya modal percaya dan mengandalkan Yesus. Mari kita sama-sama nanti praktikkan ya, karena kita punya iman, kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Maka dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Saudaraku yang terkasih, firman Allah itu hidup. Setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah, ya dan amin. Mari kita praktikkan dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Hanya dengan iman teguh, tetap mengandalkan Yesus, maka kuasanya sama. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin? Amin. Saya akan tambahkan satu ayat di ayat 19. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi satu-satunya jalan menuju ke surga adalah di dalam Yesus. Dia yang merintis, dia yang membuka pintu surga, dia nyata dan dipertegas bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
bahwa Dia juga menyediakan tempat bagi kita di sebelah Allah Bapa di tempat yang damai. Itulah cita-cita kita, pengharapan terus di dalam Kristus bahwa kita dijanjikan hidup yang kekal setelah di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, tadi dalam nama Yesus, sekarang kuasa dalam Roh Kudus. 1 Korintus 8, mari kita sama-sama membaca Korintus 1 yang ayat ke-8, kuasa dalam Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus turun atas saudara dan saya, dan saudara dan saya menjadi saksi Kristus, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tetapi sampai ke ujung dunia, dari Sabang sampai Merauke, sampai seluruh muka bumi, bahwa kita menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa bukan hebatku, bukan kepandaianku, sehingga saya hari ini menjadi pewarta malam hari ini. Tidak, saudaraku. Sadarlah bahwa saudara dan saya ini sama. Para rasul pun sama, semua sama di depan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa, Tuhan Yesus tidak pernah memandang kedudukan. Tetapi kita adalah umat pilihan Allah yang diberi, yang dipanggil, maka perlu respon kita. Saudaraku terkasih, ketika saya diberi tugas untuk mewarta malam hari ini, saya memohon terus, minta urapan Roh Kudus, minta bantuan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan saya. Dia memakai lidah dan mulut saya. Jadi kita ini, tubuh ini, lidah ini, mulut ini hanya sebagai wadah. Oleh sebab itu, saudara dan saya tidak perlu malu. Saudara dan saya perlu menjadi saksi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya kan sudah mengalami kasih Yesus, sudah mengalami kuasa Yesus, sudah bahkan mengalami mujizat-mujizat yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Amin, amin. So, apa yang saya ingin share, saya akan mundur saya akan mundur 2 ayat di 1 Korintus 1. Tadi kan 1 Korintus 1 pasal ke-8. Ya. Saya akan mundur 2 ayat. 1 Korintus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi orang Israel? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus ada di ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kehendaknya. Saudaraku yang terkasih, di zaman pandemik yang begitu mengerikan sampai 3 tahun ini, walaupun belum tuntas, tahun pertama, tahun kedua, di seluruh begitu heboh. Seandainya nih komunitas kita juga berdoa, Tuhan, maukah Engkau memulihkan masa pandemik yang begitu mengerikan ini? Ayat ini, jawaban Yesus di ayat yang ke-8, ke-7, mengingatkan kita satu hal. Manusia, dunia, semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan satu hal. Masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, kita jangan memerintah Tuhan Yesus. Sebagai orang beriman, sebagai pelaku firman, yang mengenal firman, kita percaya bahwa waktu, masa Tuhan, rencana Tuhan adalah sempurna. Semua selalu indah pada waktunya. Jadi kita ada di bawah otoritas Bapa.
Tuhan Yesus saja sendiri menjawab, masa dan waktu adalah ketetapan Bapa sendiri. Menurut kuasanya, tidak ada satu orang pun yang dapat memerintah Bapa. Amin. Nah, kuasa Roh Kudus sebetulnya diberikan kepada kita. Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Dia menghembusinya dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan kita ini pada zaman sekarang sama, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga memberi pertolongan kepada kita, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita membuka hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus berkarya di dalam diri kita? Jawaban Anda yang harus menjawab sendiri. Amazing Grace. Ini lagu menjadi lagu, salah satu lagu rohani yang sanggup melewati ujian waktu, ya. Orang yang mendengarkan begitu Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Itu indahnya. Lagu ini diciptakan tahun 1991. Ya. Ini lagu diciptakan tahun 1772 oleh seorang seorang pelaut bernama John Newton. 1772, jika kita menghitung lagu usia ini sudah berumur 250 tahun. Tidak perlu tergerus oleh musik apapun dan tetap untuk menyatakan kemuliaan Allah. John Newton ini adalah seorang pelaut yang bejat moralnya. Dia terlibat di dalam penjualan budak-budak. Tetapi ketika Roh Kudus menjamahnya, dia bertobat 180 derajat, dia tinggalkan semua dosa yang melilitnya. Dia katakan, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan nyata di depannya. Betapa indahnya lagu itu. Dulu dia tuli. Karena apa? Hidup di dalam dosa. Dan lagu ini tercipta karena ketika Roh Kudus menjamah, dia respon. Dia bertobat dan dia akhirnya menjadi seorang pendeta. Kita melihat tadi video seorang putri konglomerat menyanyikan lagu ini. Apa yang dia tidak punya? Dia punya harta yang kelimpahan. Dia punya segala-galanya. Dia punya jenjang pendidikan yang begitu tinggi di Amerika. Dia punya kedudukan yang bagus di Boeing. Dan kita melihat bagaimana pilunya. Harusnya lagu ini dinyanyikan dengan penuh kemuliaan karena mempertobatkan, merespon jamahan Roh Kudus. Tetapi yang kita lihat adalah kepiluan, sedih yang tertahankan. Sedih yang sangat tertahan itu adalah kepiluan, penderitaan. Karena putrinya memilih
hidup membiara. Saya ingin mengajak, aku berpikir begini, seandainya video ini, kejadian ini ada di NTT, ada di Toraja, lagu ini dinyanyikan dengan mimik seperti kita, karena kemuliaan Tuhan. Artinya kita penuh sukacita, orang tua bangga ketika anaknya dipilih, anaknya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dia bangga orang tua ketika anaknya memilih untuk menjadi pastor, putrinya memilih untuk menjadi biarawati. Karena apa? Karena keluarga yang mengenal Tuhan adalah keluarga di dalam Kristus. Mereka tahu persis bahwa anak, pasangan hidup kita, anak adalah milik Allah. Kita hanya dititipin. Nah, jadi kita boleh belajar dari dua hal ini. Bahwa ketika Roh Kudus menjamah, ada kuasa yang bisa membelokkan orang dari yang jahat, yang bejat moral, menjadi seorang pendeta. Ketika Roh Kudus menjamah, maukah kita merespon seperti seorang putri konglomerat? Dia merespon panggilan Tuhan, dia merespon jamahan Roh Kudus. Dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia, tinggalkan kemewahanmu, tinggalkan derajatmu yang begitu tinggi, tinggalkan. Dia hidup pakai ajudan. Apa yang dia tidak punya? Anak seorang konglomerat. Tetapi dia berani merespon jamahan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Saya yakin Roh Kudus selalu menjamah saudara dan saya. Apakah respon kita? Apakah seperti John Newton meninggalkan perbuatan bejat menjadi hidup yang terang? Bagaimana respon kita ketika Roh Kudus jamah? Apakah kita juga membuka hati selebar-lebarnya seperti putri konglomerat? Dia berani memutuskan, tinggalkan kemewahan, tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan semua, dan dia memutuskan untuk hidup membiara. Saudaraku yang terkasih, ini adalah option, tawaran ada di tanganmu. Mana yang kalian pilih? Karena apa? Karena kuasa dalam Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus untuk berkarya sepenuhnya di dalam diri saudara dan saya. Kita semua dilayakkan Tuhan. Kita semua dilayakkan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan kepada kita pertolongan melalui Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, tadi yang satu, kuasa dalam nama Yesus. Yang kedua, kita mendengar kuasa dalam Roh Kudus yang mampu menjamah seorang yang bejat menjadi seorang pendeta, yang mampu menjamah seorang putri konglomerat yang tidak pernah kekurangan. Dia berani memutuskan untuk hidup membiara. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kuasa dalam firman Tuhan. Saudaraku, kita akan membaca satu ayat di Ibrani pasal 4 ayat 12, kuasa dalam firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam hati manusia. Saudaraku, firman Allah itu hidup. Dalam Ibrani yang kita baca, firman Allah hidup. Dia kuat, dia lebih tajam, dia ada kuasa. Saya ingat, saudaraku yang terkasih, satu cerita di Matius pasal 8 ayat 5-13. Ini biarkan saja ya Bu Liliana, biar ada di layar ya. Kuasa firman ini, cerita singkat ini adalah ketika seorang perwira dia tahu bawahannya sakit lumpuh dan sangat menderita. Seorang perwira tinggi, dia pergi
menempuh jalan yang jauh, dia ke Kapernaum karena dia tahu Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Tuhan, aku mohon padamu, sembuhkanlah bawahanku. Seorang prajurit, dia lumpuh saat ini dan dia sangat menderita. Tuhan menjawab dia, Tuhan katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Dengan segala kerendahan hatinya, dia katakan, Tuhan, kami tidak layak menerimamu. Kami ini bawahan, seorang juga bawahan. Kami tidak layak. Dengan kerendahan hati. Nah, dia punya kerendahan hati. Sebelum dia ke Kapernaum, Tuhan Yesus sudah tahu. Dia punya kasih. Karena begitu dia mengasihi bawahannya, dia tahu bawahannya sakit, dia atasan, dia seorang perwira, dia mau ke Kapernaum supaya Tuhan Yesus menolong bawahannya. Dia punya kasih dan dia dengan rendah hati. Dia tahu dia seorang bawahan tidak layak dikunjungi oleh Tuhan. Dan dengan imannya dia katakan, Tuhan, berkatalah satu kata pun, berkatalah, maka bawahanku akan sembuh. Saudaraku, ini contoh yang baik buat kita. Kita boleh menarik kesimpulan, kita boleh melihat bahwa dia punya kasih, dia punya kerendahan hati, dan dia punya iman yang percaya. Sehingga di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, pulanglah, jadilah padamu seperti engkau percaya. Dan pada saat itu bawahannya sembuh. Artinya apa? Kuasa firman Allah tidak terbatas dengan ruang dan jarak. Ada di Kapernaum, atasannya perwira dengan Tuhan Yesus, dan yang sakit ada di tempat lain. Pada saat Tuhan Yesus berfirman, pulanglah, jadilah padamu seperti engkau percaya, dan sembuh. Begitu berkuasanya firman. Karena apa? Karena percaya. Saudara dan saya, kita mari belajar. Kita terus pegang kepercayaan kita. Kita terus mengandalkan Tuhan. Supaya kuasa firman Allah itu juga melawat bagi orang yang percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang seperti bawahannya itu seorang prajurit. Saudaraku yang terkasih, ada satu kesaksian di awal-awal pandemik di tahun 2000, akhir tahun 2019, di awal tahun 2020. Ada satu keluarga, 3 generasi, anak dulu yang kena COVID. Itu COVID dulu kan sangat mengerikan, karena setiap hari kita nonton di TV, berapa puluh orang setiap hari mati. Tidak ada pertolongan, ada pertolongan juga, tetap dia sesak napas, meninggal juga. Sehingga penyakit ini sangat menakutkan, ya, pada saat itu, karena heboh, bukan heboh di Indonesia, tetapi heboh di seluruh dunia. Dan ada satu kesaksian yang ingin saya share di sini, bahwa kuasa firman itu sungguh menolong. Saya akan bacakan ayatnya, bagaimana mereka bersaksi. Satu ayat di Mazmur pasal 107 ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat 20. Firman-Nya menyembuhkan. Jadi dikatakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya, di sini huruf besar, Dia, Tuhan. Disampaikannya, firman-Nya, dan disembuhkannya, dikesembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, saya akan baca dengan lengkap. Disampaikannya, firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi ceritanya anak kena, sampai di rumah istri kena, anak yang masih kecil kena, ayah orang tua yang lanjut usia kena, bahkan saudara-saudara yang om-om yang lain rumah, total menjadi 4 rumah, 18 orang
kena COVID semua. Lanjut usia, muda, bahkan yang masih balita. Betapa menakutkannya saudara, jikalau semua tidak selamat berarti 3 generasi akan mampus. Seperti itu. Tetapi mereka adalah anak-anak Allah, seperti saudara dan saya. Mereka percaya mereka adalah umat pilihan. Mereka percaya bahwa dia punya Allah yang sanggup, dan firman-Nya sanggup menyembuhkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka orang tua ada di ICU, ya. Yang lain isoman ada di rumah sakit yang mana? 4 rumah 18 orang. Mereka 1 hari 2 kali, mereka ibadah, mereka pujian dan penyembahan, dan ayat ini yang mereka bawa. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya kami, diluputkannya kami dari liang kubur. Ya dan amin. Firman yang penuh kuasa, karena satu komunitas 3 generasi begitu percaya, satu hati berdoa, memohon belas kasih kepada Tuhan, dan mereka pegang ayat ini, sungguh disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka 3 generasi, dan diluputkannya 3 generasi ini dari liang kubur. Amin. Ada kuasa dalam firman Allah. Saudaraku yang terkasih, saya mau sharing lagi satu peristiwa di mana saya ketika menjalankan tugas, kita seminggu sekali ada mengunjungi satu rumah sakit, kemudian hari lain juga satu rumah sakit. Pas saat itu kita tidak banyak regu, jadi cuma ada 5 orang, sedangkan lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, kan 4 lantai, belum lagi ICU, belum HCU, ya, seperti itu. Jadi sehingga aku diberi tugas, Ibu Lisha di lantai 8 1 orang, ya. Jadi aku pegang list lantai 8, saya masuk. Oh, Pak Robert, umur 50 tahun. Nah, jadi aku masuk, aku ketuk, shalom, kami dari komunitas ini, saya perkenalkan, saya Lisha, saya datang untuk mendoakan Bapak, bersediakah? Oh iya, terima kasih. Lalu saya selalu menyanyi, angkat satu pujian, kemudian lagu urapan Roh Kudus, kemudian saya baca satu firman, saya baca satu ayat, dan saya bisa share, saudara dan saya juga boleh pegang ayat ini sebagai remah, ya, sebagai remah buat yang sakit. Itu di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, setelah saya doakan, saya katakan, Bapak tinggal di mana? Oh, saya pendeta. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih, selesai doa baru saya tahu dia adalah pendeta. Bayangin kalau misalnya aku tahu duluan dia pendeta, mungkin aku gemeteran, ya. Tetapi puji Tuhan, setelah selesai semua, dia perkenalkan dia seorang pendeta. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri sudah memikul dosa kita. Satu paket dengan sakit kita, satu paket dengan masalah kita, pergumulan kita, satu paket di tubuhnya, dia disalibkan di kayu salib. Ya, supaya kita adalah saudara dan saya dan juga Bapak Pendeta itu yang telah mati terhadap dosa, oleh karena kita hidup baru, oleh kebenaran baru, kita mendapatkan hidup yang benar di dalam roh kebenaran, hidup untuk kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud? Kebenaran firman Allah. Jadi ketika kita mengenal firman Allah, maka kita juga akan menjadi pelaku firman Allah. Kita hidup oleh kebenaran firman Allah, oleh roh kebenaran, dan dibimbing oleh Roh Kudus, maka oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Karena kuasa firman itu sungguh membuat kita sembuh. Saudaraku yang terkasih, mari kita deklarasikan hari ini, Tuhan,
Aku percaya bahwa jika aku merespon panggilan-Mu, aku membuka hatiku, maka aku juga boleh mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Aku juga mengenal firman-Mu, dan aku deklarasikan firman Allah yang berkuasa ini. Aku aminkan, maka saya akan sembuh. Saudara dan saya akan sembuh. Amin. Kita pegang janji firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, setelah kita diteguhkan, ada kuasa dalam nama Yesus, kita diteguhkan, ada kuasa dalam Roh Kudus, kita semakin diteguhkan, ada kuasa dalam firman Allah. Saudara dan saya, mari kita refleksikan diri kita setelah malam hari kita mendengar. Apakah kita seperti perwira itu mengalami kasih Yesus? Apakah seperti John Newton mengalami kasih Yesus, mengalami kuasa Roh Kudus? Apakah juga seperti putri konglomerat itu merespon panggilan Tuhan? Saudara dan saya, mari kita percaya bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Apa roh Allah itu? Satu, roh kekuatan. Kekuatan menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kita sanggup dan kita kuat karena Allah itu kuat. Mampukan kita untuk menjalani hidup baik di zaman yang nyaman, baik melewati padang gurun, baik melewati semak belukar. Kita diberikan roh kekuatan. Kita juga diberikan roh kasih, karena Tuhan Yesus sendiri yang pertama mengasihi kita. Oleh kasih itu, kita juga dimampukan untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita juga punya kasih terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Kita juga diberikan roh ketertiban. Nah, roh ketertiban ini saya akan bacakan satu ayat. Ada di 2 Timotius 1 pasal 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita kuat dan kita tidak takut. Kasih, kalau ada kasih, ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Dan ketertiban. Apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika menyurat kepada Timotius dengan roh ketertiban? Yang dimaksud ketertiban di sini, saya jabarkan sebagai pikiran sehat yang taat, yang komitmen, yang disiplin. Pikiran sehat yang taat, yang disiplin, yang komitmen. Kalau pikiran kita tidak sehat, banyak sekali itu 7 dosa akan berkecamuk di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, pikiran kita harus sehat. Pikiran Kristus yang serupa dengan Kristus, yang tadi kita singkirkan kesombongan. Kita harus penuh kerendahan hati. Kita pelihara iman. Kita terus percaya dan kita mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita tidak perlu malu, tidak perlu takut bersaksi, karena roh penolong, Roh Kudus akan terus memakai lidah kita untuk bersaksi akan kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Maka di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan setelah dia memberi salam 2 kali kepada murid-muridnya setelah dia bangkit sebelum dia naik ke surga, salam damai sejahtera bagi kamu, 2 kali dia memberi salam. Lalu setelah dia berkata demikian, Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita Roh Kudus, dan ada kuasa di dalam roh itu. Maka kita, saudara dan saya, mari kita sama-sama berucap, mari sama-sama kita seperti putri konglomerat itu, kita merespon, kita menerima Roh
Kudus ini sebagai penolong kita di dalam keseharian hidup kita, sebagai pendamping kita, supaya kita bisa membedakan mana jalan kiri, mana jalan kanan. Karena jalan yang lurus, yang begitu panjang, kelihatannya lurus, tetapi kata Alkitab berujungkan maut. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, kita bisa membedakan mana jalan kiri, mana jalan kanan. Ya, karena apa? Karena kita punya penolong. Oleh sebab itu, biarkan Roh Kudus berkarya sebesar-besarnya di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita boleh mengalami kasih Kristus seperti perwira itu. Kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus seperti John Newton. Kita boleh mengalami kuasa firman Allah seperti bawahan yang sakit itu. Dan kita percaya bahwa Allah mempunyai kuasa yang luar biasa, kuasa dari kerajaan Allah yang memang diberikan kepada kita. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, dan tentunya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saya, demikian kita berharap, kita terus pelihara iman kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam Roh Kudus, ada kuasa di dalam firman, dan 3 ini kita pegang, dan kita boleh menerima kuasa Allah. Mengapa tidak? Yang penting kita mau dan kita memohon terus kepada Tuhan. Tuhan, ketika Engkau memanggil, kami percaya Roh Kudus penolong. Tambahkan kuasa-Mu Tuhan untuk melengkapi pelayanan kita. Dan saudara dan saya juga akan dipakai Tuhan besok untuk mewarta oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lisa yang telah membawa firman pada malam hari ini. Betul-betul sangat menguatkan kita semua yang mendengarkan firman tadi, dan biarlah firman itu seperti yang dikatakan Ibu Lisa tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dalam diri kita, bagaimana kita menyikapinya, baik dalam sikap kita, perbuatan kita, maupun lewat tutur bahasa yang kita sampaikan, benar-benar menyampaikan itulah karakter Allah, dan memberikan kita bahwa itulah yang diajarkan perintah-perintah dari Tuhan kita. Dan malam hari ini ada yang memberi kesaksian. Kami persilakan Ibu Engel Andit untuk memberi kesaksiannya dengan waktu 5 menit. Silakan Bu Engel. Oke, terima kasih. Shalom. Iya, betul sekali. Kuasa Tuhan itu adalah bagi saya makin hari makin beban itu diringankan. Saya bersaksi pada saat waktu adik saya sebelum wafat itu dia kena penyakit stroke yang luar biasa. Sampai lumpuh total. Sampai dia harus menjalani proses dekubitus yang tidak sedikit biayanya. Sehari kita harus menghabiskan uang 250 hanya untuk oksigen. Betapa mahalnya oksigen pada saat itu, di saat pandemi. Tetapi yang ada pada saat itu, Tuhan hanya memberitahu bahwa di dalam kasih itu, segala sesuatu bisa kamu kerjakan. Di dalam kasihku itu, semua bisa kamu lewati. Seiring berjalannya waktu, kami merawat adik kami dengan pikiran, apalagi Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya, dia telah memberi kuasa untuk semakin besar jiwa kita, bahwa ini hanya baru secuil, saudara kita, bagaimana orang yang menderita, jutaan orang di luar sana. Ya, itulah yang saya rasakan kuasa Tuhan Yesus. Intinya begini, kalau kita merasakan kuasa Tuhan Yesus, kita berserah. Dan kita melakukan memang apa yang dia sudah lakukan. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang menurut orang mungkin, aduh bisanya begitu banyak biaya, adikmu juga semakin ini, semakin itu. Tetapi yang saya mau tahu bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat sesuatu keadaan yang kita memang harus mencari Tuhan Yesus. Itu. Jadi kuasa itu
luar biasa sekali. Sehingga pada saat akhirnya adik saya dengan begitu banyak selang itu lepas pelan-pelan. Bahkan saya berterima kasih beberapa sahabat, tante-tante di El Shaddai yang membantu itu tabung oksigen seperti Tante Els, Tante Lora, dan teman si Rita itu di Paroki Santo Albertus Agung. Itu pelan-pelan lepas dan itu sangat menggembirakan kita bahwa dia akan sembuh. Ternyata betul, pelan demi pelan Tuhan menyatakan kasih-Nya bahwa dia sudah siap untuk pergi dengan menguatkan kita. Jadi dengan adik saya sakit itu, sampai dia wafatnya, banyak yang Tuhan telah berikan. Salah satu bahwa di dunia ini, kepahitan apapun ku rasakan, aku sudah merasakannya. Gitu. Jadi tadi waktu Tante Lisha bilang, dia memang sudah duluan Tuhan Yesus merasakannya bagi saya. Jadi bagi kita itu sesuatu pun yang lebih fatal daripada itu, semua penuh pengampunan, semua penuh belas kasih, semua punya ruang, tempat, dan waktu yang sangat indah. Hanya kadang kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus memproses kita dalam kuasanya yang baik. Sehingga tidak ada yang rugi, tidak ada yang berlalu, tidak ada yang sia-sia, semua pasti sempurna dan tetap ada sukacita di saat itu. Itu saja. Jadi ketika waktu adik saya meninggal, saya tidak terlalu bersedih lagi, Tante Lisha. Saya tidak menangisi lagi seperti saya kehilangan. Tetapi saya hanya menyatakan bahwa itulah kuasa Tuhan. Dia membaringkannya di tempat yang adik saya tidak perlu lagi merasakan penderitaan. Dia tidak perlu lagi mengenal siapa lagi. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan juga begitu banyak tangan dan kaki ini untuk menggerakkan. Tidak hanya duduk menangisi, merenung, tetapi kita bisa melakukannya juga terhadap orang lain yang mungkin sakitnya sama seperti adik saya atau lebih parah. Itulah cara Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa bagi saya. Itu saja berangkat. Terima kasih. Terima kasih Bu Engel atas kesaksiannya, luar biasa sekali. Tuhan kita memang sangat baik ya. Mari kita menanggapi firman yang baru saja kita dengarkan. Kita menyanyi, kita mengangkat satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih
lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mengundang Bapak Tony untuk membawa kami dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa kepada Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah bangkit dan juga Bapa kita bersama. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi agar para pemimpin bangsa-bangsa dalam menunaikan tugas bersedia diilhami oleh teladan Kristus yang amat memperhatikan kaum kecil dan lemah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa membimbing cara hidup kita yang penuh cinta kasih, sehingga menarik bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rencana persekutuan doa gabungan El Shaddai tanggal 25 Agustus 2022, kami mohon penyertaan-Mu sehingga acara PD gabungan ini bisa terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, terimalah ungkapan sederhana tentang apa yang kami perlukan. Demi kemurahan hati-Mu, berilah segala yang kami perlukan untuk membangun gereja-Mu di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Pak Tony yang telah membawa kami dalam doa syafaat, dan saatnya marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita, dan lanjut dengan 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita penuh dengan sukacita. Sungguh puji-pujian dan firman Tuhan yang sangat luar biasa dan menguatkan kita semua.
Malam hari ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh umat yang hadir yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, mantap, dan penuh sukacita. Terima kasih kepada Ibu Lisha, pembawa firman kita malam hari ini, yang telah men-sharingkan firman Tuhan yang secara luar biasa kepada kita semua. Bahwa kuasa Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga buat pemimpin pujian kita, Pak Clay, dan tidak lupa multimedia yang bekerja di belakang layar, host dan co-host, juga yang bekerja di belakang layar yang sangat membantu, sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih buat kerjasamanya. Dan kepada seluruh anggota yang telah ambil bagian dari awal sampai akhir, hingga PD dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mau berterima kasih kepada para donatur yang telah mengambil bahan kasih maupun perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati taburan saudara dengan tuaian yang melimpah dan berlipat ganda, dan membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepada saudara sekalian sampai berkelimpahan. Amin. Untuk pengumuman kita, PD Online akan kembali hadir pada minggu ketiga bulan Mei, yaitu pada tanggal 19 Mei tahun 2022 pada hari Kamis, dengan pembicara Ibu Oli dan pemimpin pujian Ibu Titin. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Mari kita terus mau bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon yang sudah hadir malam hari ini, boleh kembali bergabung bersama kami pada tanggal 19 nanti. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk mendukung pelayanan PD El Shaddai, dapat disalurkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1100459465 atas nama Grace Winata atau GoFimi. Atau dapat juga yang mempunyai M-Banking BCA bisa langsung scan barcode yang tertera di layar. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Clay sebagai WL kita malam hari ini. Silakan. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan dipimpin doa penutup oleh Ibu Elizabeth Budi. Kami persilahkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur terima kasih atas anugerah berkat waktu sehingga kami dapat bersekutu memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Renungan yang telah dibawakan oleh Ibu Lisha. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami pencerahan bagaimana Engkau sungguh luar biasa. Nama-Mu sungguh luar biasa. Engkau telah berkuasa. Roh Kudus-Mu yang memberi kuasa. Dan firman-Mu berkuasa. Dan biarlah kami senantiasa setia untuk menjalankannya. Setiap hari, semakin dekat kepadamu. Kau berkati Ibu Lisha menjadi bertambah-tambah. Semua yang ikut ambil bagian di dalam PD El Shaddai maupun di dalam acara malam hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin saling mengasihi, mempraktekkan semua yang Engkau katakan dalam firman-Mu, dan biarlah kami menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kami, seperti kesaksian dari Ibu Engel Tuhan. Biarlah kami juga dapat memberi kesaksian pada orang-orang lainnya, dan orang-orang lain itu dapat mengenal Engkau, dan semakin hari semakin banyak orang yang mengenal Engkau, mengenal kuasa-Mu, mengenal firman-Mu, dan mengenal kuasa dalam Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita semua damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Bu Putra dan Roh Kudus. Elizabeth Budi yang telah membawa kami dalam doa penutup. Namun sebelum kita berfoto bersama, mari kita mengangkat satu pujian penutup dan kita bersuka cita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuh itu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh itu.